والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد. Bapak pengurus atau ibu pengurus musola yang kami hormati, pemuka masyarakat, alim ulama, jadi pandai, kaum bapak dan kaum ibu umumnya, hadirin wal hadirat sidang jemaah tarawih rahimakumullah. Pertama sekali puji dan syukur marilah sama-sama kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah setelah 2 tahun berlalu kita dapat kembali melaksanakan ibadah tarawih secara berjamaah di musola yang kita cintai ini, yang barangkali pada tahun yang lalu kita terhalang untuk melaksanakan jamaah tarawih di musola kita ini karena wabah COVID-19. Kita bersyukur Allah masih panjangkan usia kita, Allah masih beri umur kita sampai hari ini. Ini sebuah nikmat yang luar biasa, nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Berapa banyak orang-orang mungkin di sekitar kita, tetangga kita, atau mungkin bahkan keluarga kita yang 2 tahun yang lalu mungkin masih bersama kita, tarawih bersama kita, tetapi hari ini mereka telah mendahului kita. Dan kemudian tentu kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan secara penuh pada tahun ini, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan, beri umur panjang sehingga dapat bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang. Amin Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi asyara." Siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, kata Rasulullah, maka balasannya 10 kali dari Allah Subhanahu wa taala. 1 kali awak berselawat ke Nabi, maka balasannya dari Allah langsung, tidak tanggung-tanggung 10 kali. Luar biasa ibu bapak hadirin yang berbahagia amalan sholawat ini. Tentu dengan ucapan yang paling minimal adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sehingga Rasulullah katakan di hadapan para sahabat, wahai para sahabat, tahu tidak kamu orang yang paling kikir di antara umatku? Akhirnya sahabat, engkau yang lebih tahu ya Rasulullah. Maka Rasulullah menyatakan, menyampaikan kepada para sahabat bahwasanya orang yang paling kikir di antara umatku adalah mereka yang mendengar namaku diucap, disebut di hadapan mereka, tetapi lidah mereka berat untuk mengucapkan selawat kepadaku. Itulah yang paling cengkeh, kata Rasulullah. Orang yang paling gigi, sampili, namaku disebut di hadapannya, tetapi dia berat untuk mengucapkan selawat. Ringan ternyata Allahumma sholli ala Muhammad. Allah aja berselawat ke Nabi, masa awal tidak? Maka ibu akan bahagia. Mari senantiasa ketika nama Nabi Muhammad SAW dibacakan di hadapan kita, kita ini dengan selawat kepada beliau. Setidaknya minimalnya di dalam hati. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, malam kedua
malam ketiga kita melaksanakan ibadah tarawih. Maka pada malam yang ketiga ini guna untuk lebih efisien, karena memang kita terbatas, masih dibatasi ibu ya bapak yang berbahagia. Kita diperbolehkan tarawih berjamaah, tapi tetap dengan persyaratan-persyaratan yang ketat. Protokol kesehatan, kemudian wiridnya pun dibatasi durasinya. Jadi untuk dapat kita sama ma'ali, mudah-mudahan nanti penyampaian kami yang singkat dapat kita pahami, dan terutama sekali tentu untuk dapat sama-sama kita amalkan. Coba ya, satu yang pasti ibu bapak berbahagia, kami duduk di depan menyampaikan ceramah dan tausiah bukan dalam artian kami menggurui, bukan kami mengajar ibu apa-apa, tapi tidak lain dan tidak bukan adalah untuk saling mengingatkan. Kok terlalu manjagoan? Maaf ibu, agak risih ibu pakai kau. Mudah-mudahan suara rumah sampai ke belakang. Mari bu ya. Ibu-ibu ya apa-apa, hadirin yang berbahagia. Ramadan istimewa dan diistimewakan Allah kepada kita. Maka tugas kita menjadikan Ramadan itu istimewa. Karena Allah telah mengistimewakan bulan Ramadan, karena Allah telah memberikan keutamaan-keutamaan dalam bulan Ramadan, maka tugas kita sebagai hamba Allah tugas awak ibu-ibu juga apa-apa menjadikan Ramadan itu istimewa, menjadikan Ramadan itu luar biasa. Caranya di antara caranya adalah menjalankan ya segala amalia istimewa di bulan Ramadan. Satu yang pasti ibu-ibu japa yang berbahagia, dan biasanya ambo sangat yakin di masjid, di musola jamaah rami rata-rata di waktu maghrib isya lah mulai langang, sebuah langang istimewa di bulan Ramadan iko ibu-ibu japa yang berbahagia, isya kita rami, subuh kita banyak, itu istimewa, dapat berjamaah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang isya berjamaah, maka baginya seolah-olah telah melaksanakan solat sunat setengah malam. Solat isya berjamaah seolah-olah telah solat sunat setengah malam. Dari jam 6 tadi sampai jam 2 malam beko semayang tak wanti-wanti. Dapat wak pahala itu, walaupun wak nak semayang dari maghrib sampai jam 2, tapi wak dapat pahala itu. Bagi siapa? Bagi awak nan solat isya berjamaah. Aku yang jarang di luar bulan Ramadan. Yang rami maghrib, rami itu masjid musola rata-rata. Nah, tapi umumnya yang kita saksikan, yang kita lihat isya agak langang. Subuh apalagi? Kata Rasulullah, siapa yang subuh berjamaah, maka seolah-olah telah solat sunat satu malam. Siapa yang subuh berjamaah, seolah-olah telah solat sunat satu malam penuh. Kan luar biasa ibu-ibu japa yang berbahagia. Subuh apa lagi? Yang rami maghrib. Ibu-ibu yang berbahagia, bapak yang kami hormati, Masjid Raya Limo Kaum sebagai bukti kami sampaikan, itu jemaahnya rami ibu-ibu. Kalau di hari biasa tuh rata-rata jemaahnya satu saf. Masjid kadang safnya panjang. Mau perhatikan satu saf kalau subuh. Paling sekali-sekali gak lebih. Tapi di bulan Ramadan ke lah 3 subuh berturut-turut jamaahnya lebih 3 saf panjang. Artinya keistimewaan Ramadan dapat kita raih dan kita sia-siakan ibu-ibu. Subuh berjamaah, isya berjamaah, luar biasa. Dan ibadah-ibadah lainnya. Dan khusus pada malam kini ibu-ibu japa yang berbahagia, kami mengajak ibu-ibu japa termasuk tentunya juga diri kami sendiri, Mari pada bulan Ramadan kini satu amalan istimewa kita perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
di bulan Ramadan. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu bapak yang berbahagia, di dalam Al-Baqarah 183 Allah perintahkan kita berpuasa. Sudah itu di paragraf yang sama, ambil bahagia bahasa paragraf lah. Di paragraf yang sama di 186 Allah berbicara tentang doa. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'a iza da'ani. Atuh. 183 Allah menyuruh berpuasa, 186 Allah menyinggung tentang doa. Artinya itu ibu bapak yang berbahagia, di dalam kajian atau ilmu tafsir, ketika satu ayat berdekatan, maka ada munasabah namanya. Ada korelasi ayat satu dengan ayat-ayat berikutnya yang tak bisa kita pisahkan satu dengan yang lainnya. Jadi ketika Allah berbicara tentang puasa di ayat 183, kemudian berikutnya fikih puasa 84 85 itu fikih puasa tuh. 86 Allah berbicara tentang doa yang isinya adalah supaya kita berdoa kepada Allah. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kata Allah. Secara tersirat itu perintah ibu-ibu yang berbahagia. Dan secara tegas Allah juga di dalam ayat lain menyuruh kita untuk berdoa. Jadi acok di dalam Al-Quran secara tegas, secara tersirat, secara sindiran Allah menyuruh kita berdoa. Artinya ibu bapak yang berbahagia, ketika sesuatu perintah, suatu ayat sering diulang-ulang oleh Allah di dalam Al-Quran, ya, ketika suatu perintah atau suatu kalimat sering diulang-ulang Allah di dalam Al-Quran, yang istilah tafsirnya tikrar, pengulangan, maka artinya sampai. Ketika doa diulang-ulang oleh Allah dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum dan lain sebagainya, maka artinya sampai. Yang pertama, bahwa kalimat itu, perintah itu adalah sesuatu yang ta'zim, sesuatu yang besar. Yang kedua, bahwa perintah itu, bahwa kalimat itu adalah sesuatu yang takrir, yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ta'kid, sesuatu yang tegas dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tajdid, pembaharuan. Ibu-ibu ya bapak yang berbahagia, masih agak angin ibu-ibu. Ibu-ibu, ya bapak yang berbahagia. Oleh sebab itu, salah satu amalan penting, amalan yang bisa kita rutinkan di bulan Ramadan adalah berdoa. Jadi mumpung kini masih di awal-awal Ramadan, kita susunlah bahasa-bahasa terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 doa yang makbul, yang langsung diijabah Allah Subhanahu wa taala, ya. 3 Bu ya. Imamun adil, pemimpin yang adil. Doa yang tidak ditolak Allah, doa pemimpin yang adil. Itu makanya apa-apa dia ibu, kalau ada kontes namanya pemilihan kepala daerah, pemilihan pemimpin, maka digaungkanlah pemimpin yang cali memang yang keimanannya. Di antara tujuannya adalah supaya pemimpin awak pilih itu orang-orang yang pandai berdoa. Pada itu, karena doa orang yang memimpin itu, doa pemimpin yang adil itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. 1, pemimpin yang adil. Yang kedua adalah al-mazlum, orang yang teraniaya. Itu doanya dijabah. Hati-hati ibu-ibu bapak-bapak. Jangan sampai tambah mirip hak orang, dan sampai tanya orang di perangewak, di perlakuan, di ucapan. Yang ketiga, doa as-shaimu hatta yuftir.
doa yang tidak ditolak oleh Allah, doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang berpuasa hatta yuftir, sampai nanti nyoba buku. Mulai zahur, solat subuh sampai beko menjelang berbuka, doa kita diijabah oleh Allah. Ibu-ibu bapak yang berbahagia, makbul. Maka perbanyaklah berdoa. Sudah sembahyang subuh doa. Dengan doa apa saja yang bisa kita minta, dengan bahasa apa saja. Kau tidak bisa je bahasa Arab, je bahasa awak, je bahasa Indonesia. Yang penting awak tahu mengkasih awak. Ya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting ibu bapak yang berbahagia. Kenapa? Bukti tanda orang yang beriman itu adalah dengan doa. Doa adalah bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan, orang yang tidak namu hamba doa kepada Allah, orang yang tidak namu hamba mohon kepada Allah, digolongkan di Allah kepada orang yang sombong, kepada orang yang takabur. Al-Mu'min ayat 40. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dahirin. Hei, kata Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, kata Allah. Astajib lakum, aku akan kabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, ya, ndak namu meminta ke Allah seolah-olah cukup dinyo seorang. Nya namu minta ketika Allah tasasak beko, barunya mau minta ke Allah. Orang yang tidak mau bermohon kepada Allah, ndak namu berdoa ke Allah, ya, ndak namu bermunajat kepada Allah, maka di dalam Al-Mu'min ayat 40 digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam orang-orang yang sombong. Saya dakhuluna jahannama dahirin, akan kami masukkan ke dalam jahanam dalam keadaan hina dina. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, maka kita susunlah doa-doa yang terbaik menurut kita, pilihan doa, permintaan-permintaan terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kesempatan di bulan Ramadan ini, sepanjang hari di bulan Ramadan, mulai dari subuh kita salat subuh berdoa, kemudian ada kesempatan duha, kita duha berdoa lagi. Sudah tu kerajo di kantor kok lima, kerajo sebentar sudah tu mungkin di bulan puasa alhamdulillah mungkin agak langang, kita tadarus baca Al-Quran, sudah baca Quran, kita berdoa lihat doa yang itu je diulang tadi, boleh rancak. Karena memang itulah salah satu syarat berdoa, diulang-ulang. Acok diminta ke Allah, acok disabik ke Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhanku, naklah mulai ambo ke pensiun ya Allah. Naklah mulai ke pensiun ya Allah. Jadilah hari ambo pensiun nanti panjanganmu ambo ya Allah. Kemudian ambo lagi ambo aktivitas yang bermanfaat ya Allah. Banyak permohonan kita kepada Allah. Ya Allah, anak ambo lah tamat kuliah ya Allah. Lah setahun menganggur ya Allah. Tolong ya Allah, mudahkan langkahnya Allah supaya dapat kerajonya ya Allah. Ulang-ulang tarik ke Allah. Banyak ibu bapak hadir yang berbahagia yang akan kita minta kepada Allah. Ya Allah, sihatkan ambo selalu ya Allah. Beri ambo kesehatan selalu ya Allah, supaya kesehatan kau dapat ambo pergunakan untuk taat kepadamu ya Allah. Minta ke Allah. Cuma permasalahannya apa ibu yang berbahagia? Banyak manusia meminta ke Allah kalaulah tasasa, kalaulah tiburinya yang susah-susah barunya meminta ke Allah. Lah tasapinya barunya minta ke lapang ke Allah. Lah sakitnya baru minta sehat ke Allah. Tidak salah memang, akan tetapi lebih baik, lebih bagus ketika permintaan itu diminta kepada Allah di waktu lapang. Apa salahnya sehat diminta waktu sehat? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, selamatkan agama hamba ya Allah. Itu minimal begitu tuh. Wa afiatan fil jasadi, sehatkan selalu badan hamba ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambah selalu ilmu hamba ya Allah. Wa barakatan fil rezeki, berkahi rezeki kami ya Allah. Kalau tapi syarat bahasa Indonesia aja. Waktu sehat minta sehat itu, supaya sehat itu berkekalan Jawa. Karena memang Allah menyindir ibu-ibu Jawa yang berbahagia. Dalam surat Yunus ayat ke-2 boleh Allah sindir. Kecil Allah.
Wa iza massal insanu dhurru da'ana li jambihi au qa'idan au qa'iman. Kata Allah, apabila manusia itu ditimpa kesusahan, lata sapinya, lata sasaknya, da'ana li jambihi au qa'idan au qa'iman, barunya laloknya meminta ke Allah, ya Allah lapanglah ya Allah, ya Allah tolong ya Allah. Sedang duduk lihat, ya Allah tolong ya Allah, lapang ya Allah. Sudah tanya tagak, ya Allah lapang ya Allah. Di mana minta ke Allah, ya Allah ya Allah. Bila tu lata sapi, lata sasak, barunya itu ke Allah. Bahagia kecil Allah di sini, dia ada Allah di siku. Falamma kasafna anhu darrahu marra ka'allam yad'una. Apabila kami lapen beko sampinya tu, kata Allah, kasafna, kami bukakan dari mereka kesempitan itu. Ya, kok sedang tasasaknya dilapen dek lo sasaknya. Kemudian nyo seolah-olah tidak pernah meminta ke Allah, lupa balik ke Allah Subhanahu wa taala. Tak mulai berdoa, jarang berdoa, malah berdoa. Ibu bapak hadir yang berbahagia, mudah-mudahan kita terjauh dari yang seperti ini. Meminta saja bila tak sasak, di sini dia Allah di situ. Kecil Allah di ujung ayat, kazalika zuyina lil musrifin. Itu orang-orang dan keterlaluan, kata Allah. Lata sasaknya minta, lata kandaknya beko, hanya lupa balik doa malih meminta. Itu orang-orang dan terlalu, kecil Allah, musrifin. Musrifin. Ibu-ibu, bapak hadirin yang berbahagia, sidang jemaah yang dirahmati Allah. Ini amalan penting di bulan Ramadan. Kenapa? Karena doa itu adalah bukti ketaatan kita kepada Allah, bukti ketundukan kita kepada Allah, bukti kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sepanjang hari bulan Ramadan, mulai dari subuh sampai beko berbuka balik, di waktu yang lapang berdoa. Karena Nabi menyatakan, sumtu shaimun tasbih amaluhu mudha'afun wa du'auhu mustajabun. Diamnya orang yang berpuasa itu zikir, amalannya dilipat gandakan, dan doanya mustajab ke Rasulullah. Doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rugi kita ibu bapak yang berbahagia ketika hari-hari di bulan puasa kita lewatkan tanpa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah ke Allah. Allah sayang kawak kalau nama meminta. Itu bedanya ibu-ibu yang berbahagia. Meminta ke manusia dengan meminta ke Allah. Kalau meminta ke manusia mungkin sesuatu kehinaan di kita. Tapi meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, itu adalah sesuatu yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ringankanlah tangan kita menengadah kepada Allah, ringankanlah lisan kita untuk berucap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rayu Allah. Rayu Allah dengan permohonan-permohonan kita, dengan curhatan-curhatan kita. Itu makanya di antara adab berdoa itu diawali dengan banyak memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau berdoa diawali dengan pujian-pujian yang sangat banyak kepada Allah. Sama mungkin ibu-ibu apa-apa. Kalau ingin ada maunya meminta, mungkin dipuji dulu, dipenuhi keinginannya dulu, diambil ayah, dipuji. Untuk supaya nanti yang diminta terkabulkan, atau sebaliknya seperti itu. Begitu pula kepada Allah Subhanahu wa taala, ibu bapak hadirin yang berbahagia. Mari kita rayu Allah, kita puji Allah. Sebelum intinya kita minta ke Allah, sebelum permohonan kita sampaikan ke Allah, maka banyak-banyak puji Allah dulu. Sudah tu banyak berselawat kepada Nabi. Sudah baca alhamdulillahirabbil alamin, baca selawat. Ya. Karena doa terhalang ketika selawat tidak dibaca dalam doa itu. Jadi minimal dengan Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah ya Rahmanir Rahim. Laki yang boko kasabana ya Allah. Laki yang boko pemberang bana ya Allah. Kareh bana ya Allah. Ya Latif, lembutkan hatinya ya Allah. Baca nama Allah yang sesuai dengan permintaan kita.
Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya banyak nama. Jadi kalau wak minta kayaknya panggil namanya yang sesuai dengan permintaan kita. Ya Allah ya Latif, ya Allah yang maha lembut, lembutkan hati orang rumah kami ya Allah. Supaya kata-katanya lembut ya Allah. Itu doa. Ya Allah ya Razak yang memberi rezeki, berilah kami rezeki yang berkah ya Allah, dan seterusnya. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, itu bukan pengetahuan yang baru. Karena pengetahuan apa saja ibu bapak yang berbahagia dapat dengan mudah kita akses. Cuma kuncinya ibu bapak yang berbahagia, ilmu lah banyak kita dengar, lah banyak kita baca. Kita lah mencari Ustaz Somad tiap hari berceramah di YouTube. Kita cari Adi Hidayat, tetapi yang mana jadi kita mencari ajanya. Apa ngamalannya bah? Minim, artinya percuma seperti itu. Seketek jadi ilmu, seketek yang kita pahami, seketek yang kita tahu, tapi seketek itu kita amalkan. Ibu-ibu hadirin sidang jamaah tarawih rahimakumullah. Sekali lagi mari, mumpung Ramadan masih awal, mari kita banyak berdoa ke Allah, terutama sekali di waktu berbuka, di waktu zahur, di sepertiga malam terakhir, di waktu tahajud. Ikut celai ibu bapak yang berbahagia. Kalau di luar bulan Ramadan tak sintak tengah malam jam 3, baik ke WC, baik ke bak buang air. Tiba di WC, tiba di kamar mandi, ala lapis sasaknya balik lalu lihat tekan tu. Padahal tu kesempatan untuk tahajud. Kini di bulan Ramadan awak ndak basnya joleh. Awak sebelum zahur cuci muka. Apa salahnya langsung cuci tangan? Apa salahnya rusak rambut atau kepala? Apa salahnya cuci telinga? Apa salahnya kita berwuduk langsung sebelum zahur dan tahajud minimal 2 rakaat? Kan banyak amalan Ramadan kau bah. Tapi sayang kebanyakan ikut dilewatkan oleh orang-orang yang mengaku ingin menggapai keistimewaan Ramadan. Tahajud bisa tiap malam. Kalau di luar bulan Ramadan mungkin kita lah panik siang berkaraju. Kali tak latih siang sehingga malam susah jago. Tetapi di bulan Ramadan kita pasti dan rata-rata zahur tak jago. Maka oleh sebab itu ibu bapak hadirin yang berbahagia, mari kita manfaatkan momen itu, kesempatan tahajud itu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berdoa kepada Allah, untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasulullah katakan di awal tadi, salah satu doa yang makbul itu doa kita yang berpuasa. Jangan kita sio-siokan ibu bapak yang berbahagia. Jangan kita lewatkan. Ramadan istimewa, tapi mubazir, sia-sia kalau kita lewatkan tanpa bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak permohonan kepada Allah yang bisa kita sampaikan. Banyak permintaan yang bisa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah senjata kita. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Doa muhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Isinya ibadah. Doalah yang dapat merubah takdir. Dan banyak lagi ibu bapak yang berbahagia, pentingnya doa itu dalam kehidupan kita. Bahwa penting bana berdoa itu. Di antaranya itu bukti ketaatan kita kepada Allah, bukti bahwa kita bukan orang yang sombong, bukti kita bukan orang yang takabur, ya, bukti bahwa kita memang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bukti kita cinta kepada Allah, dan seterusnya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa sebuah perintah yang sering diulang-ulang oleh Allah di dalam Al-Qur'an, yang di antara maknanya adalah ta'zim, bahwa doa itu adalah sesuatu yang besar yang perlu kita lazimkan dalam kehidupan kita, apalagi di bulan Ramadan ini. Baik ibu bapak hadirin yang berbahagia, mungkin sekian yang dapat kita sampaikan. Sekali lagi kami mengajak mari dan kita lewatkan hari-hari bulan Ramadan tanpa berdoa kepada Allah. Mustajab doa kita. Itu aja. Terima kasih. Tentu dengan adab, dengan keyakinan ibu-ibu yang berbahagia, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat kata Rasulullah, kalau ingin doa kita diijabah, dengan syarat satu di antaranya yang utama adalah jangan tergesa-gesa. Itu kecek Nabi.
Lalu sahabat bertanya, tergesa-gesa apa wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah menyampaikan, ada seorang yang berdoa, ya Allah, sekarang saya telah berdoa, bulan lalu saya telah berdoa, tapi sampai sekarang doa saya tidak diijabah. Itu namanya tergesa-gesa, namanya tidak benar. Itu yang tidak dibenarkan oleh Rasulullah. Tahun dulu kalau doamu, sampai tahun berdoamu tapi tidak dikabulkan Allah. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh tergesa-gesa seperti itu. Ya, karena Allah punya banyak cara dalam mengabulkan doa kita. Mungkin kita minta A tapi Anda GP, dan minta C dia GD, kita tidak tahu. Yang pasti Allah tahu apa yang kita butuhkan. Mari kita lazimkan senantiasa berdoa. Fa'tabaru ya ulil absar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.